Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Masih semangat mengikuti pembelajaran pada siang hari ini? Siap masih, Bu. Siap masih, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita awali dengan doa bersama. Riana, tolong dipimpin doa dulu, Mbak. Baik, Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar dapat mendapatkan manfaat dalam pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Ibu? Ya, terima kasih, Mbak Riana. Baik, anak-anak, sebelum mulai pelajaran, Bu Yuni akan cek kehadiran terlebih dahulu. Bu Yuni absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak berangkat hari ini? Kebetulan berangkat semua, Bu. Nihil. Berangkat semua nihil ya. Oke, baik. Ya, Terima kasih. Oke, pada pembelajaran siang hari ini, Bu Yuni akan menyampaikan materi berkaitan tentang norma yang berlaku di dalam masyarakat. Oke, sebelumnya anak-anak tahu apa itu norma? Ada yang tahu nggak apa itu norma? Aturan, Bu. Aturan. Oke, betul, aturan. Aturan, Bu. Pada hari ini dari pagi sampai siang tadi, apakah anak-anak sudah melakukan aturan atau norma tersebut yang sudah kalian lakukan? Aturan yang sudah kalian lakukan dari pagi sampai siang hari ini? Sudah, Bu. Sudah. Siapa tadi yang menjawab sudah? Rizky, Bu. Rizky, iya. Tolong, Nak, diberikan satu contoh norma yang sudah kamu lakukan hari ini, Nak. Hari ini saya sudah mentaati tata tertib sekolah, Bu. Berangkat sekolah tidak terlambat. Oke, bagus. Nah, itu menaati peraturan tata tertib sekolah itu juga merupakan norma ya. Kemudian norma itu penting nggak anak-anak dalam kehidupan kita sehari-hari? Penting, Bu. Penting, oke. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau tidak ada norma, apa yang akan terjadi ya? Kacau, Bu. Ada yang membatasi, Bu. Semuanya semaunya sendiri, Bu. Akan terjadi kericuhan, kemudian kekerasan di mana-mana, begitu ya. Kemudian selanjutnya bagaimana menumbuhkan kesadaran menaati norma ini anak-anak, biar kita itu sadar norma, biar sadar aturan. Bagaimana ya kira-kira? Coba Indra. Indra ada? Ada. Ya. Gimana, Ini Bu? tanya, Nak, bagaimana cara kita menumbuhkan kesadaran untuk menaati peraturan atau norma? Bagaimana caranya, Nak? Ya, kita selalu harus memiliki rasa tanggung jawab, Bu. Misalkan ketika kita dinasihati orang tua, kita harus selalu mematuhi. Ketika orang tua menasihati apa, misalkan kalau lewat di depan orang tua, kita harus menunduk, harus sopan, dan itu selalu diterapkan, Bu. Oke. Sejak dini, biar ketika sudah dewasa, sudah sekolah, tidak kebablasan, Bu. Iya, betul. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, Bu Yuni akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini ya, anak-anak. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis pentingnya mematuhi norma dan aturan dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyesuaikan diri terhadap norma dan aturan yang ada dengan baik. Kemudian peserta didik mampu menerapkan perilaku sesuai norma dan aturan yang ada dengan baik. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu membandingkan perilaku menaati norma dan aturan dengan perilaku acuh terhadap norma dan aturan dengan benar. Kemudian peserta didik mampu membuat norma atau aturan kelas dengan baik dan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kita masuk ke materi ya anak-anak. Tadi norma tadi sudah dijawab ya oleh Riana bahwa norma itu adalah aturan. Nah, di sini ada hakikat dan tujuan dari norma. Di sini norma sendiri itu adalah petunjuk atau patokan perilaku yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh setiap individu. Kemudian apa sih tujuan dari norma? Ada yang tahu anak-anak? Maaf, Nak Doni ada, Nak Doni hadir enggak? Ke toilet, Bu. Oh, ke toilet. Ya, coba itu siapa yang bisa menjawab tujuan dari norma? Mengendalikan
tingkah laku, Bu. Ya, terima kasih Mbak Rizky untuk mengendalikan tingkah laku ya. Ya, di sini tujuannya untuk mengendalikan perilaku individu dan mencegah pengaruh negatif masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Oke. Kemudian yang kedua, ciri-ciri norma. Ada yang tahu ciri-ciri norma itu apa saja? Norma ada memiliki sanksi, Bu. Tiap Ya. norma memiliki sanksi. Ya, betul, Bu Atika ya. Merupakan ciri-ciri norma di sini yang pertama hasil kesepakatan bersama. Kemudian yang kedua tertulis dan tidak tertulis, kemudian mempunyai sanksi. Kemudian selanjutnya bersifat dinamis. Bersifat dinamis itu bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Ada yang tahu artinya bersifat dinamis itu bagaimana? Berubah-ubah, Bu. Ya, betul, berubah atau berkembang secara aktif ya. Oke, itu adalah ciri-ciri dari norma. Kemudian di sini anak-anak ada macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat. Ada berapa anak-anak? Ada 4, Bu. 4, Bu. Ada 4, ya. Coba sebutkan, Indra. Norma agama, Bu, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Itu yang Oke, ada di masyarakat, Bu. Ya, nah di sini anak-anak norma itu ada 4 ya. Yang pertama ada yang berlaku dalam masyarakat, ada norma agama, kemudian norma kesopanan, norma kesusilaan, serta norma hukum. Selanjutnya, nah di sini Bu Yuni akan menjelaskan terlebih dahulu dari yang pertama, yaitu ada norma agama. Ada yang bisa menjelaskan norma agama itu apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Bu Siti Nur Elisa mungkin? Norma Iya. agama apa ya? Norma agama itu adalah norma yang itu, Bu, sumbernya dari Tuhan Yang Maha Esa, Bu. Iya. Perintah untuk melakukan ibadah, Mm-mm. kemudian melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan Tuhan. Norma agama biasanya sanksinya berupa ini, Bu, dosa, kemudian masuk neraka, yang seperti itu. Oke, bagus. Nah, di sini norma agama adalah aturan yang bersumber dari hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu contohnya tadi, mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, kemudian melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian bersedekah, itu adalah beberapa contoh dari norma agama. Kemudian sanksinya tadi sudah disebutkan oleh Nak Elisa, yaitu kalau kita melanggar norma agama tersebut, kita akan mendapatkan dosa. Kemudian sampai di sini dulu mungkin anak-anak ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Yuni melanjutkan materinya. Bu, saya mau nanya, tadi kan katanya ciri-ciri norma itu bersifat dinamis ya, maksudnya gimana sih, Bu? Ya, ini siapa? Nak Atika ya? Iya, betul, Bu. Ya, tadi tidak memperhatikan ya, Nak. Sudah dijelaskan oleh Indra bahwa dinamis itu artinya bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, maksudnya terus berubah begitu, berkembang secara aktif. Contohnya gimana, Bu, maksudnya, Bu? Tadi saya dengar, Bu, yang itu, Bu, tapi saya kurang paham, Bu. Oh iya, bagus. Nah, contohnya di salah satu norma yang berlaku dalam masyarakat kan ada norma kesopanan nih. Norma kesopanan sendiri artinya apa, Nak Atika? Kan norma yang berasal dari, yang bersumber dari Masyarakat. ya, bersumber dari masyarakat. Nah, di sini segala peraturan dari masyarakat kan banyak sekali ya, mulai contohnya menghargai orang yang lebih tua, kemudian lagi membuang sampah pada tempatnya, kemudian masih banyak lagi. Nah, Tapi kan dari dulu sama, Bu, harus menghormati orang tua terus, Bu, sama harus buang sampah sembarangan terus. Iya, tapi itu kan berkembang gitu loh, Nak. Sesuai dengan perkembangan zaman sekarang kan, zaman dulu nih sama zaman sekarang kan berbeda. Maksudnya itu masih tetap berkembang secara aktif gitu. Paham nggak yang Bu Yuni maksud, Nak? Iya, Bu. Bisa dimengerti yang Bu Yuni maksud? Oke, Bu.
Oke, sudah ya, Bu Yuni lanjutkan. Nah, yang kedua ada norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan itu sendiri artinya adalah aturan-aturan yang hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu atau yang berasal dari suara hati nurani manusia. Mungkin anak-anak ada yang bisa memberikan contoh dari norma kesusilaan itu sendiri? Ada yang bisa memberikan contoh, anak-anak? Contohnya membantu orang, Bu. Membantu orang. Bagus, terima kasih Riana. Yang lain? Berbuat jujur, berbuat baik, tidak berbohong, itu Bu. Nak Doni, tolong suaranya dikerasin dulu, Nak. Bu Yuni nggak dengar. Berbuat baik, berperilaku jujur, Iya, betul. Berperilaku baik, jujur. Nah, tidak itu curang. adalah contoh dari norma kesusilaan. Nah, Nak Doni coba Bu Yuni tanya kalau kita melanggar norma kesusilaan itu sanksinya apa ya? Rasa menyesal nggak, Bu? Iya, betul. Mempunyai rasa penyesalan yang terdalam kalau kita melanggar norma kesusilaan itu pasti kita akan menyesal nih. Contohnya, tadi misalkan di kantin ya anak-anak itu beli gorengan, makan 3, kemudian bilang sama ibu kantinnya makan 2. Nah, itu kan merupakan sikap tidak jujur ya, sampai kalau kita sebagai seorang yang mempunyai hati nurani pasti akan merasa nyesel banget itu sampai malam, sampai mau tidur pasti keinget kok tadi saya itu ya makan bakwan 3 tapi bilangnya 2. Nah, itu rasa penyesalan. Kalau orang yang mempunyai rasa penyesalan pasti sampai tidur dia tidak akan tenang seperti itu. Oke, sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa Bu. Bisa Bu. Ya, baik, Bu Yuni lanjutkan ya. Kemudian yang ketiga ada norma kesopanan. Nah, norma kesopanan itu adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang sumbernya dari tata kelakuan atau tata krama yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, ada yang bisa memberikan contoh norma kesopanan itu seperti apa? Nak Riana, tolong Nak, bisa diberikan contoh? Itu apa itu, Bu? Ini Bu, misalnya pada saat makan tidak bersuara gitu Bu. Iya, betul. Kalau makan tidak bersuara, kemudian Terus makan menggunakan tangan kanan. ya. Terus kalau misalnya ketemu guru itu cium tangan gitu Bu. Betul. Nah, terima kasih itu Nak Atika ya. Nah, kira-kira sanksi kalau kita melanggar norma kesopanan apa, Nak Atika? Karena sumbernya dari masyarakat, sanksinya juga dari masyarakat Bu. Bisa dicemooh, bisa dibilang gak sopan, bisa ada teguran gitu Bu. Oke, bagus. Nah, itu sanksi dari kita ketika kita melanggar norma itu bisa mendapatkan teguran, kemudian cemoohan, sampai dengan bisa jadi kita itu dikucilkan, seperti itu. Kemudian selanjutnya, norma hukum. Nah, norma hukum ini adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Nah, ada yang bisa memberikan contoh norma hukum? Pakai helm saat berkendara Bu. Kalau berkendara motor, kalau mobil nggak usah pakai helm. Iya, betul. Masa kalau naik mobil pakai helm itu bagaimana, Nak Atika? Kamu lucu sekali, Nae. Oke, selain itu Formula One itu pakai helm Bu. Ayo gimana Bu? Formula iya juga ya, Pak. Tapi itu kan Ya, tidak di rodanya jalan 4 raya, itu, Nak Bu. Doni. Ayo, Itu Bu. kan di sirkuit, Nak. Rodanya 4 Tidak itu, Bu. membahayakan orang lain. Maksudnya Ada juga, berbahaya tapi dengan peserta yang lain begitu, Nae. ada juga itu truk yang masih baru, yang belum ada Iya. baknya itu kadang pakai helm loh Bu. Ayo Bu, gimana itu Iya, Bu? Nak, karena itu adalah truk baru, makanya tidak ada kepalanya itu ya, makanya yang mengendarai memakai helm biar terlihat aman. Tapi Pak Doni itu alasannya untuk safety, bukan karena biar nggak melanggar hukum, nggak ditilang, nggak dapet itu Pak. Sama nggak Iya, tuh Bu? Untuk Iya, keamanan betul, ya. betul, Nak. Iya untuk Keselamatan safety, ya. betul untuk safety. Untuk safety. Ya.
Nah, itu tadi beberapa contoh norma hukum ya. Kemudian sanksinya apa kira-kira Nak kalau kita melanggar norma hukum? Denda, Bu. Bisa Sanksi didenda. Iya, perdata betul. maupun pidana sesuai dengan Sesuai tingkat dengan apa namanya itunya ya, pelanggaran yang kita perlakuannya ya, lakukan ya. pelanggarannya. Oke. Baik, nah itu adalah materi yang Bu Yuni sampaikan. Nah, di sini nanti Bu Yuni akan melihatkan video yang kemudian nanti akan kalian cermati, kemudian nanti ada LKPD dan itu dikerjakan secara berkelompok ya. Bu Yuni tunjuk dulu untuk kelompoknya. Per kelompok nanti ada 3 sampai 4 peserta ya anak-anak. Di sini Bu Yuni bagikan kelompoknya. Silakan bergabung dulu dengan kelompoknya masing-masing ya anak-anak. Kemudian ini Bu Yuni bagikan LKPD-nya masing-masing. Sudah mendapatkan LKPD semua anak-anak? Ya, Bu. Sudah, Bu. Oke, sekarang Bu Yuni tampilkan videonya terlebih dahulu ya. Dengar suaranya? Nah, dari video tersebut, anak-anak tadi secara berkelompok mengerjakan LKPD ini. Nah, Bu Yuni kasih waktu 10 menit ya, cukup anak-anak untuk mengerjakan LKPD ini? Cukup, Bu. Ya, di sini clue-nya adalah tadi negara Indonesia kan negara hukum. Nah, seluruh warga negara itu harus taat dan tunduk pada hukum yang berlaku. Kemudian menaati norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa dan bernegara akan menciptakan ketertiban dan keadilan. Nah, hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya norma. Ya, tujuannya apa tadi? Yaitu untuk menciptakan ketertiban dan keadilan untuk memahami tentang norma. Nah, jadi untuk memahami tentang norma tersebut, tolong anak-anak diskusikan sesuai dengan video tadi. Sudah siap tugasnya bisa langsung dipresentasikan. Nah, di sini sembari anak-anak mengerjakan LKPD, tugasnya anak-anak, Bu Yuni akan menilai keaktifan anak-anak di dalam kelompok tersebut begitu. Jadi semua kelompok aktif untuk menjawab pertanyaannya ya. Ini kan tadi ada 3 sampai 4 anak. Jadi satu anak menjawab satu pertanyaan. Begitu. Paham anak-anak? Ada yang sudah selesai? Sudah siap mempresentasikan hasilnya, Nak? Siap, Bu. Oke. Baik, Nak Atika, silakan, Nak, dipresentasikan hasil kerjanya. Baik, Bu, izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 ya, Bu. Tadi ada dikasih video, kemudian kita sudah selesai berdiskusi. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya agar kehidupan bersama tidak saling berbenturan. Nah, karena tadi kan dikatakan bahwa ada norma yang mengatur kehidupan masyarakat ya, Bu. Jadi, caranya agar kehidupan tidak saling berbenturan itu mematuhi norma yang berlaku dalam masyarakat, Bu. Ya. Kemudian apa yang terjadi jika setiap orang boleh mewujudkan keinginannya dalam bentuk tindakan yang sebebas-bebasnya? Itu pasti akan adanya kekacauan, Bu. Salah satunya contoh misalnya pelanggaran HAM apabila setiap orang mewujudkan keinginan dalam bentuk sebebas-bebasnya, karena setiap kebebasan manusia itu ada batasnya, yaitu kebebasan orang lain. Ya. Kemudian bagaimana kesadaran hukum rakyat Indonesia sekarang ini menurut saya memprihatinkan, Bu, karena banyak kasus pelanggaran hukum, apalagi yang melanggar itu
penegak hukum juga, Bu. Jadi menurut saya kasus kesadaran hukum di Indonesia masih sangat memprihatinkan, Bu, menurut kelompok kami. Kemudian Iya. bagaimana membangun kesadaran menaati norma, itu menurut saya dimulai dari diri sendiri dulu, Bu. Kemudian kalau misalnya diri sendiri itu harus apa ya, Bu, harus kayak menanamkan rasa simpati, empati, kemudian harus berpikir jauh ke depan, kira-kira apa dampak yang bisa ditimbulkan apabila saya melanggar, gitu, Bu. Kemudian yang kelima, apakah norma itu penting bagi kehidupan? Bagaimana pendapat atau argumentasi? Kalau menurut kami, menurut kelompok kami, norma itu sangat penting bagi kehidupan. Karena tadi kembali lagi, Bu, norma itu menjadi aturan yang membatasi tingkah laku manusia di masyarakat. Jadi apabila tidak ada yang membatasi, itu akan terjadi kekacauan. Ada batasnya aja. Manusia bisa tetap bersikap melanggar gitu, Bu, apalagi nggak ada batasnya. Jadi menurut kelompok kami, norma itu sangat penting dalam kehidupan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Oke, baik sekali. Nah, itu dari kelompok 1 ya. Mungkin dari kelompok lain mau menanggapi hasil kerja dari kelompok 1? Kelompoknya Nak Indra mungkin? Apa dilanjut saja? Lanjut saja, Bu. Oke, baik. Kelompok 2. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya agar kehidupan bersama tidak saling berbenturan? Dengan cara saling menaati. Setiap orang, setiap manusia itu harus menaati norma yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga tidak berbenturan antara hak dari satu orang dengan yang lainnya. Terus yang kedua, apa yang terjadi jika setiap orang boleh mewujudkan keinginannya dalam bentuk tindakan yang sebebas-bebasnya? Ya. Yang terjadi adalah ketidakaturan, ya, atau carut-marutan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Karena norma itu sendiri yaitu untuk mengatur tingkah laku kehidupan di dalam masyarakat. Jadi kalau seseorang itu boleh bertindak sebebas-bebasnya, maka akan terjadi kesemrawutan, Ibu. Terus yang ketiga, bagaimanakah kesadaran hukum rakyat Indonesia sekarang ini? Kesadaran hukum rakyat Indonesia itu sangat memprihatinkan, atau belum ada kesadaran hukum rakyat Indonesia. Contohnya tiap hari banyak orang yang melanggar hukum, melanggar norma hukum, baik di jalan raya, baik tindak kriminalitas lainnya, itu tiap harinya masih ada saja. Terus pertanyaan yang keempat, bagaimana membangun kesadaran menaati norma? Harus dimulai dari diri sendiri, ya. Kita harus menaati norma-norma yang ada, baik itu norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Setelah itu baru kita mempunyai kewajiban, ya, untuk mengajak orang lain atau teman kita yang belum berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Yang terpenting harus dari diri sendiri dulu. Kita harus bisa mencontohkan, ya, mencontohkan perilaku menaati norma. Kemudian yang kelima, apakah norma itu penting bagi kehidupan? Berikan pendapat atau argumentasimu. Norma itu sangat penting bagi kehidupan, Bu, karena untuk mengatur orang, mengatur masyarakat dalam berperilaku, dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau tidak ada norma, itu kehidupan akan tidak teratur, tidak tertib. Orang bisa berbuat semaunya, seenaknya sendiri. Terima kasih. Oke. Begitu. Baik, terima kasih Nak Doni atas presentasinya. Coba Bu Yuni tanya dulu, Nak. Apakah Nak Doni pernah melanggar norma hukum nggak? Jujur ya. Sering, Bu. Alhamdulillah, Bu. Ditanya Bu Yuni, Nak Doni loh. Alhamdulillah. Siapa Bu. tadi yang menjawab? Atika tadi. Oh iya. Alhamdulillah. Atika kok tahu, Nak? Iya itu.
Fitnah itu Bu, fitnah Bu. Fitnah. Oke, Bu Yuni tanya dulu, coba Doni jujur. Pernah nggak melakukan pelanggaran hukum, norma hukum maksud Bu Yuni? Sementara ini belum pernah Bu, dan semoga tetap selalu istiqomah di jalan kebenaran, selalu menaati norma-norma yang ada di dalam Oke, masyarakat. baik. Nah, jadi semua peraturan yang berlaku itu harus ditaati ya. Baik, terima kasih Nak Doni atas presentasinya. Berikan tepuk tangan anak-anak. Ya, baik selanjutnya. Mungkin ada yang mau menanggapi kelompok lain berkaitan dengan yang ditampilkan, yang dipresentasikan oleh Nak Doni? Ada nggak anak-anak? Baik, kelompok 3, siapa yang presentasi? Nak Indra ya? Nggak apa-apa, Bu. Oke, siap, silahkan. Pertanyaannya tadi, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami, Bu, mau mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Yang pertanyaan pertama, bagaimana caranya agar kehidupan bersama tidak saling berbenturan? Ya. Jawabannya adalah dengan cara selalu mematuhi norma atau aturan yang berlaku dan saling menghormati antar satu dengan yang lain. Pertanyaan nomor 2, apa yang terjadi jika setiap orang boleh mewujudkan keinginannya dalam bentuk tindakan yang sebebas-bebasnya? Jawabannya adalah akan terjadi ketidaktentraman dalam kehidupan di masyarakat karena orang akan bebas bertindak semaunya dan seenaknya sendiri tanpa memperhatikan norma dan aturan yang ada sehingga bisa mengganggu hak dan ketentraman orang lain. Nomor 3, bagaimanakah kesadaran hukum rakyat di Indonesia sekarang ini menurut kelompok kami, Bu? Ya. Kesadaran hukum di masyarakat Indonesia sekarang masih jauh dari harapan, Bu. Buktinya masih banyak pelanggaran-pelanggaran, Bu. Tadi pagi saya lihat itu orang naik motor nggak pakai helm, orang belok langsung mendadak itu, Bu. Kasus korupsi masih banyak seperti itu, Bu. Terus nomor 4, bagaimana membangun kesadaran mentaati norma? Dengan mengawali dari diri sendiri terlebih dahulu, Bu. Dari diri sendiri untuk diri sendiri. Kita mematuhi norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari dengan sikap yang konsisten dilaksanakan dengan terus-menerus. Maka akan menjadi contoh positif bagi diri seseorang. Kata seorang motivator adalah dengan cara habits atau kebiasaan seperti itu, Bu. Terus nomor 5, apakah norma itu penting bagi kehidupan? Sangat penting, Bu. Kalau di kehidupan nggak ada norma ya kacau balau, Bu. Orang akan semuanya sendiri tanpa bisa mengerti hak dan kewajibannya, Bu. Apalagi terkait hak-hak orang lain yang harus kita jaga dan harus dilindungi. Itu, Bu, presentasi dari kelompok 3, Bu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nak Indra, berikan tepuk tangan untuk Nak Indra, anak-anak kelompok yang sudah mewakili kelompok 3. Baik, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, anak-anak? Izin bertanya. Iya, silakan Nak Doni, tanya sama Bu Yuni apa sama kelompok lain ini, Nak? Kelompok 3, Bu. Iya, silakan. Ya, terkait pertanyaan nomor 3 ya. Nah, itu kan kesadaran. Nak Doni, speakernya tolong di... Kesadaran hukum rakyat Indonesia kan tadi belum seperti yang diharapkan. Lah, bagaimana peran kita, terutama kelompok 3 ini ya, Mas Indra, peran kita untuk meningkatkan kesadaran hukum. Terus yang kedua... Ya, silakan. Ya, untuk membangun kesadaran menaati norma, kita harus bagaimana ya, intinya 3 sama 4 itu sama lah ya peran kita untuk meningkatkan kesadaran hukum. Iya. Silakan kelompok 3. Langsung saya Bu, ya. Peran kita, Bu, sebagai warga negara untuk mentaati hukum, kita sebagai siswa, Bu, kita harus belajar PPKN biar tahu norma-norma, Bu, biar tahu aturan bahwa
sebelum kita belajar hukum lebih tinggi, kita harus belajar mulai dari diri sendiri, belajar norma. Contohnya tadi Pak Mas Doni itu Bu ke kantin beli tempe 2, bilangnya 1, jangan bilang ke Bu kantin ya, seperti itu Bu. Kan kita nggak Itu melanggar boleh. norma apa itu? Nah, norma apa ya Bu? Norma sosial apa Ibu ya? Iya. Nah Berarti itu apa itu nggak boleh. pelanggarannya? Tidak Nanti jujur kalau ya? udah seperti itu terus, sampai besok sampai besar, besok Bu kayak gitu terus. Nggak boleh, itu contoh Bu peran kita. Nah peran kita sebagai warga negara, kita harus mentaati aturan yang berlaku di masyarakat maupun di bangsa dan negara. Kita ke sekolah pakai helm, ketika ada teman yang ngajak boncengan bertiga dilarang, itu contoh kecil Bu, agar kita sadar hukum. Karena orang tahu hukum belum tentu melek hukum seperti itu Bu. Betul, ya. Itu Kalau kata orang Mbak Admini dan teman-teman kemarin Bu pada saat diskusi. Oh iya betul. Ya betul ya, belum tentu orang itu sadar hukum, tapi melaksanakannya itu belum tentu. Oke, baik. Dari yang ditanya tadi, Nak Doni, apakah sudah puas dengan jawaban dari Nak Indra? Belum puas Bu, karena tadi yang ngajak-ngajak ngambil gorengan banyak itu Indra Bu. Ini Bu Yuni itu ya, apa namanya, rangkumkan di LKPD ini bagaimana cara kita agar kehidupan bersama tidak saling berbenturan, yaitu dengan cara mematuhi aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian apa yang terjadi jika setiap orang boleh mewujudkan keinginannya dalam bentuk tindakan yang sebebas-bebasnya, seperti yang sudah dikatakan dari kelompok 1, 2, dan 3, bahwasanya akan terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, karena orang itu akan bebas bertindak semaunya dan seenaknya sendiri, jadi tidak sadar akan aturan ya di situ, sehingga bisa mengganggu hak dan ketentraman orang lain. Nah, kemudian bagaimana kesadaran hukum rakyat Indonesia sekarang ini, yaitu sangat memprihatinkan, kata Naatmi, kata siapa tadi, Atika ya, sangat memprihatinkan, di mana di sini penegak hukum juga masih banyak yang melanggar aturan ya. Kemudian yang keempat, bagaimana membangun kesadaran menaati norma. Nah, caranya di sini itu dengan dimulai dari diri kita sendiri. Nah, anak-anak seperti tadi, Nak Doni, Nak Indra yang sudah tidak jujur ya di kantin, bayar makan tempe 2 bilang 1, kemudian Indra ngambil es teh, itu sama dengan mencuri dan tidak jujur ya, itu termasuk melanggar norma hukum dan norma kesusilaan. Nah, jadi yang seperti itu jangan diterapkan di hidup kita ya. Jadi kita itu harus patuh terhadap aturan begitu. Jadi dari diri kita sendiri itu harus mematuhi norma dan aturan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, apakah norma itu penting bagi kehidupan? Penting sekali. Nah, jadi kalau di sini tidak ada aturan, tadi yang terjadi adalah ketidakaturan, kemudian banyak tindak kejahatan, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, sampai di sini anak-anak mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Ya, Nak Doni, ada yang mau ditanyakan, Nak Ada Bu, tadi terkait apa namanya mengambil gorengan, terus ngitungnya sedikit. Itu kan berarti melanggar 2 norma Bu ya, melanggar 2 norma betul. kesusilaan dan norma hukum. Lah terus Ya. yang dijatuhi sanksinya itu yang mana dulu Bu kira-kira Bu? Iya, tadi kan mengambil tempe 2, kemudian bilangnya 1, yaitu berarti melanggar norma kesusilaan, kan tadi artinya tidak jujur, kemudian norma hukum, artinya kan itu mencuri. Nah, jadi yang kena sanksi pertama kalau menurut Bu Yuni itu ya kesusilaan, Nak. Tadi sanksinya kalau melanggar norma kesusilaan apa, Nak Doni? Mendapatkan
hatinya tidak tenang Bu, gelisah, Perasaan bersalah. perasaan bersalah. Perasaan gelisah. Nah, itu sampai besok tua kalau keinget pasti kalau kita sebagai manusia yang punya hati nurani pasti akan menyesali perbuatan tersebut. Kalau menurut Bu Yuni yang terkena sanksi yang pertama itu norma kesusilaan, baru norma hukum. Nah, di sini kan di lingkungan sekolah itu kan kemudian kan itu terjadinya di kantin ya. Jadi aturan tersebut mungkin kalau ibu kantin tahu Nak Doni mengambil tempe 1 pasti yang pertama pasti akan ditegur. Kemudian mungkin bisa jadi disuruh untuk membayar tempe-tempe yang Nak Doni makan belum bayar ada berapa setiap harinya, seperti itu. Indra Bu yang ngajak-ngajak itu Bu. Siapa? Ngajak Indra yang Nak, iya, jangan yang ngajak-ngajak yang buruk seperti itu ya Nak. Tolong kita harus tadi melakukan hal tersebut dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Sadar akan aturan. Begitu ya anak-anak? Ya, berarti yang dihukum yang ngajak-ngajak dulu berarti Bu ya. Juga dibilangin. Semuanya dihukum yang saya ngajak kan dan diajakin diajak Bu. Berarti semuanya Indra yang dihukum. harus dihukum itu Bu, push up 100 kali di lapangan Bu itu. Ya semuanya dihukum biar kapok itu. Biasa saya nggak mau berteman sama Mas Doni lah. Murid laki-laki pasti sukanya gitu, membuat kericuhan ya. Kenapa kalau anak laki-laki kok sukanya membuat kericuhan seperti itu ya? Heran Bu Yuni. Oke, baik anak-anak, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah, oke. Nah, sekarang ada yang mau menyimpulkan dari materi yang sudah Bu Yuni sampaikan pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Siapa, Nak? Tunjuk jari, Nak. Betty. Iya, terima kasih, Nak Betty. Silakan, Nak, kesimpulan dari pembelajaran Di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran terkait dengan norma ya, Bu. Iya, Jadi betul. norma itu adalah kaidah atau pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana norma ini memiliki beberapa jenis atau macam. Ada 4 macam norma agama, kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan masing-masing norma memiliki sanksi yang berbeda-beda. Seperti itu, Ibu. Iya. Oke, sudah, Nak? Sudah, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih, Nak Betty. Betul. Nah, kesimpulannya dari tadi, pengertian norma itu adalah aturan yang berlaku di masyarakat, kemudian ada macam-macam norma, ada norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, serta norma hukum yang mempunyai sanksinya masing-masing. Oke, sebelum Bu Yuni tutup, mungkin ada yang mau tanya terlebih dahulu? Oke, kalau tidak ada, materi ini Bu Yuni cukupkan sampai di sini. Kemudian minggu yang akan datang kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu pentingnya mematuhi norma di dalam masyarakat. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, anak-anak sekarang boleh berkemas-kemas terlebih dahulu, kemudian disiapkan dan berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Jangan lupa yang hari ini piket, silakan piket terlebih dahulu ya. Bu Yuni cek ini yang piket hari ini ada Nak Doni, Indra, Riana, Betty, serta Mai Safila. Nah, 5 anak tersebut nanti Bu Yuni tungguin untuk piket terlebih dahulu. Kemudian anak-anak yang lain silakan nanti maksud Bu Yuni silahkan nanti kursi ditaruh di atas meja semua. Baik, begitu anak-anak paham? Paham, Bu. Oke, silakan Nak Riana dipimpin berdoa. Ya Ibu, baik. Terima kasih. Buat teman-teman semuanya, marilah kita berdoa supaya pembelajaran pada hari ini bisa kita cerna dengan baik, kita bisa mengerti dan paham, dan ilmu yang sudah diberikan oleh Bu Yuni tadi bermanfaat bagi kita dan orang sekitar kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak. Terima kasih Nak Riana. Baik anak-anak, Bu Yuni akhiri dulu. Sampai ketemu minggu depan. Hati-hati di jalan.
Bu Yuni akhiri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.